Selama bulan Januari hingga Oktober 2023, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk telah memadamkan 187 titik kebakaran. Selain menangani pemadaman api, Dinas Damkar juga mengevakuasi sarang tawon yang hingga saat ini telah mengevakuasi 97 kali, serta penanganan hewan liar 47 kali. Juga sosialisasi 156 kali yang bertujuan mencegah kebakaran. Pembakaran sampah dekat rumpun bambu menjadi penyebab utama kebakaran. Sujito, Kepala Dinas Damkar, mengaku masih kekurangan personel maupun armada kalau dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Nganjuk. Ia meminta dalam 4 kecamatan ada 1 pos damkar, 1 pos terdiri dari 18 personel, dan 1 unit damkar. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk yang saat ini berkantor di Jalan Diponegoro ini telah menangani kebakaran mulai Januari sampai dengan Oktober ini sebanyak 187 kali kebakaran. Kemudian selain penanganan kebakaran, dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga menangani kegiatan non pemadaman kebakaran, termasuk pengambilan sarang tawon. Pengambilan sarang tawon sampai dengan bulan ini kita 97 kali. Kemudian juga penanganan binatang liar. Penanganan binatang liar kita sudah 47 kali, termasuk juga sosialisasi. Sosialisasi ini adalah sebagai salah satu upaya untuk pencegahan kebakaran. Dan kami sudah melakukan sosialisasi sebanyak 156 kali dari periode Januari sampai dengan Oktober. Tentu saja ke depan kita punya himbauan kepada masyarakat agar mampu menekan jumlah angka kebakaran dengan melibatkan masyarakat secara luas. Jadi kami mohon kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk yang pertama tidak melakukan pembakaran sampah atau pembakaran yang lainnya yang bisa memicu terjadinya kebakaran lebih luas. Salah satu contohnya adalah yang sering terjadi kebakaran adalah pembakaran sampah di dekat rumpun bambu, yang itu jumlah persentasenya lebih dari 50%. Kemudian termasuk penanganan kandang sapi yang menggunakan pendiangan atau membakar rumpun jerami untuk mengusir nyamuk atau diang kalau bahasa Jawanya. Tolong hati-hati untuk penanganan ini karena Nganjuk kota angin. Apalagi sekarang ini musim kemarau panas dan anginnya kencang. Tentu saja kami siap untuk membantu masyarakat dalam rangka penanganan kebakaran dimanapun di 20 kecamatan dan 264 desa dan 20 kelurahan. Cuma masyarakat juga kita mohon dengan sangat untuk berperan aktif di dalam rangka upaya pencegahan kebakaran. Juga kami himbau juga yang kedua, kalau panjenengan bepergian dari rumah, tolong sebelum keluar dari rumah dicek peralatan listriknya, kemudian juga dicek kompor-kompornya, dapurnya. Kalau perlu untuk yang menggunakan LPG, regulatornya dilepas, ya. Yeah. Pastikan semuanya aman. Kalau kesiapan sendiri Bapak, mulai dari personil sampai dengan armada, bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Untuk personil pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Nganjuk ini, kita beserta sekretariat jumlahnya adalah 57 orang. Sedangkan yang bertugas sebagai pasukan pemadam adalah 44 orang. Yang kita terdiri dari 3 pos Mako atau pos Nganjuk dengan 1 unit, yaitu unit 03 ini, kemudian pos Tanjung Anom dengan 1 unit 04, dan pos Lengkong dengan 1 unit 05. Ini adalah unit yang kita pakai untuk pemadaman kebakaran. Termasuk ada tambahan 1 unit lagi, yaitu unit 02. Unit yang usianya sudah tua. Itu pengadaan tahun 2002 yang saat ini sedang dalam perbaikan. Dan itu juga sebagai unit menambah kekuatan damkar Nganjuk. Dengan armada seperti itu Pak, apakah sudah mencukupi untuk menangani kebakaran maupun penyelamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk? Tentu saja jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada di Kabupaten Nganjuk yang saya sampaikan tadi, 20 kecamatan dengan 264 desa dan 20 kelurahan, ini jauh kita dari kebutuhan cukup. Jadi jumlah armada kita masih kurang, juga jumlah personil petugas pemadam juga kurang. Harapannya ke depan tentu saja minimal 3 atau 4 kecamatan itu 1 pos, minimal 3-4 kecamatan 1 pos damkar.
dengan minimal 1 unit dan setiap pos minimal dengan 3 regu. Dengan jumlah 1 regu minimal 6 orang. Berarti satu pos itu minimal harusnya 18 orang. Yang saat ini kami satu pos itu jumlahnya 12 orang dan ada yang 15-16 orang. Ya, dalam hal ini apakah sudah berkoordinasi dengan eksekutif maupun legislatif, Bapak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita untuk tahun depan, karena tanggapan positif dari masyarakat juga dari pengambil keputusan termasuk Pak Bupati maupun Dewan, kita tahun depan insya Allah nanti akan ada pengadaan 2 unit mobil damkar baru. Dan moga-moga ini nanti akan memperkuat posisi kemampuan damkar dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Petugas damkar setiap hari rutin melakukan pengecekan armada dan personil, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat, armada maupun personil selalu siap siaga. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.